Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan beri-beribu kesehatan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Sistem Informasi Manajemen Ketatausahaan akan memaparkan materi dengan tema perangkat keras dan perangkat lunak Sistem Informasi Manajemen Ketatausahaan serta layanan berbasis internet dalam akses pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Sistem Informasi Manajemen Ketatausahaan yang beranggotakan. Yang pertama ada Diah Miftahul Jannah dengan NIM 20174011014. Yang kedua ada Hovifah Nur Aini dengan NIM 20174011036. Dan yang ketiga ada Pramudita Intan Saputri dengan NIM 20174011044. Adapun tujuan pembuatan video pemaparan materi ini yakni untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Ketatausahaan dengan dosen pengampu Dr. Sri Winarsi MPD. Langsung saja ke videonya teman-teman. Ciao. Yang pertama ada pengertian perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras komputer atau biasa disebut dengan hardware adalah semua bagian fisik dari komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Untuk dapat digunakan, komputerisasi ini minimal harus terdiri dari keyboard, CPU, monitor, dan mouse agar dapat memasukkan data, memproses data, dan menghasilkan informasi. Kemudian untuk pengertian perangkat lunak, yaitu merupakan program dasar pada komputer yang menghubungkan pengguna dengan perangkat komputer. Menurut Saputra, perangkat lunak adalah perintah program komputer yang apabila dieksekusi memberikan fungsi dan untuk unjuk kerja seperti yang diingatkan. Sedangkan menurut Melmin, perangkat lunak adalah berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Perangkat lunak ini menjembatani interaksi user dengan komputer yang hanya memahami bahasa mesin. Nah, masuk ke pengertian SIM ketatausahaan, di mana Sistem Informasi Manajemen Ketatausahaan adalah pengembangan dan penggunaan sistem informasi yang efektif dalam suatu organisasi. SIM merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi supaya dapat melakukan fungsi perencanaan, operasi secara efektif, dan pengendaliannya. Sistem informasi dapat membantu seorang manajer untuk mengambil keputusan, karena dalam keputusan tersebut perlu sebuah referensi informasi untuk mengetahui kondisi yang terjadi, sehingga antara keputusan yang diambil dapat sesuai dengan kondisi yang ada. Selain itu, sistem informasi memerlukan sebuah manajemen untuk mengelola agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, tadi udah masuk ke pengertian, sekarang masuk ke fungsi perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama ada fungsi perangkat keras, yaitu untuk mengumpulkan data dan mengonversinya ke dalam suatu bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Perangkat keras komputer yaitu semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang ada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Sedangkan fungsi dari perangkat lunak, yang pertama ada memproses data perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sebagai sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi suatu program yang ada di dalam sebuah komputer. Dan yang keempat, untuk menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Masuk ke macam-macam perangkat keras. Yang pertama ada processing device atau CPU. Perangkat pemrosesan merupakan perangkat hardware komputer yang fungsinya sebagai pusat pengolahan data. CPU atau Central Processing Unit memiliki fungsi sebagai program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusikannya satu persatu sesuai perintah. Yang kedua, ada input device.
Perangkat masukan merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer, seperti keyboard, mouse, mikrofon, scanner, dan lainnya. Kalau tadi ada input device, sekarang ada output device. Output device itu merupakan perangkat keluaran, yang mana perangkat pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan suatu data. Dan yang keempat ada storage device, merupakan perangkat penyimpanan dilengkapi dengan CPU sebagai alat penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar dari perangkat lainnya. Nah, sekarang masuk ke macam-macam perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak sistem operasi. Perangkat ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada dalam komputer. Yang kedua, ada perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak ini merupakan deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu oleh para penggunanya. Dan yang ketiga, perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak ini merupakan software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Ya, yang selanjutnya yaitu ada contoh perangkat lunak sistem informasi ketatausahaan, dan dari kelompok kami itu mengambil untuk Microsoft Word. Nah, teman-teman, mari kita simak untuk tutorial cara penggunaan Microsoft Word. Di sini sudah ada ya terinstall Microsoft Word di laptop kita. Kemudian setelah itu kita klik kanan, pilih open, maka akan terbuka Microsoft Word-nya. Kemudian ya teman-teman, ini yang di atas itu namanya ribbon ya, namanya ribbon. Dan untuk ini itu namanya itu title board. Nah, jika teman-teman itu akan menyimpan dokumen, maka di atas ini akan muncul nama dokumennya di penyimpanan ya. Dan di bawahnya itu ada menu bar ya. Nah, itu di bawahnya itu ada menu bar. Dalamnya itu ada home, ada insert, ada page layout, ada reference, ada mailing, ada review, ada view, and add links. Dan ini menu home-nya, dan di setiap menu-menu itu ada sub menu-menunya, dan ini ada sub home, itu ini menunya. Kemudian pada insert ini itu sub menunya, kemudian pada page layout ini sub menunya, kemudian pada references itu sub, pada my links ini, pada review ini, pada view ini, and add links. Kemudian kita beralih ke bagian bawah ya. Di situ itu ada tampilan menu zoom out, kemudian dan zoom in. Zoom out itu untuk mengecilkan layar, dan zoom in itu untuk membesarkan layar. Kita klik bagian plus untuk membesarkan layar ya, kemudian kita klik min untuk mengecilkan layar. Kita coba ketik dulu ya, aku mau bisa Microsoft Word misal. Setelah kita ketik, kita bisa menggunakan untuk di copy paste ya, agar banyak ya tulisannya. Kemudian ini sudah banyak tulisannya, kita bisa di menu itu bisa ada tombol untuk mengganti huruf atau mengukur ukuran. Misal mau mengganti huruf, kita klik kiri lalu ditarik ke bawah. Kemudian kita pilih ya huruf apa yang akan dibuat untuk mengetik. Misal kita itu banyak pilihan hurufnya, ada bermacam-macam huruf, sampai ke bawah pun banyak sekali ya. Kita tinggal milih saja mau huruf apa yang diinginkan. Semua bisa disesuaikan dengan apa yang kita inginkan saja, apa yang kita butuhkan. Dan begitu ya, semisal kita itu pakai yang huruf ini, nah itu akan hurufnya akan jadi seperti ini. Ukurannya kita ganti dulu ke 14 atau bisa ke 16 atau bisa ke 18, terserah sesuai kebutuhan kita ya. Kalau misal mau cepet tinggal diketik aja di sini, misal 50 atau berapa gitu, itu langsung bisa diketik saja. Kemudian pada menu bold itu untuk menebalkan, klik lagi untuk mengecilkan. Pada menu I itu untuk memiringkan, kemudian klik lagi itu untuk menormalkan kembali. Dan pada U itu untuk garis bawah,
kalau diklik lagi untuk menghilangkan ya. Kemudian ini itu untuk coret, kemudian ada X di bawah, X di atas, kemudian ada fitur-fitur lain ya seperti itu. Kemudian yang ini rata kiri, kemudian yang ini rata tengah, yang ini rata kanan, kemudian yang ini rata kanan kiri ya seperti itu. Karena ini sedikit ya, coba kita naikkan ya seperti itu. Maka itu diklik untuk rata kanan kiri, maka akan jadi seperti ini ya. Ini itu ada bulat itu ada tampilannya untuk seperti ini ya. Lalu kita kembalikan. Nah di sini juga ada fitur angka ya di Microsoft Word, seperti itu tutorialnya. Ya itulah tutorial untuk penggunaan Microsoft Word pada SIM tata usahaan. Adapun fungsinya yaitu untuk menulis surat, untuk administrasi keuangan, untuk media lembar pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah layanan berbasis internet untuk akses pendidikan. Yang pertama, pengertian layanan berbasis internet. Layanan berbasis internet adalah sistem software yang didesain untuk mendukung interaksi interoperable mesin ke mesin melalui sebuah jaringan. Dalam konteks aplikasi web, ia biasanya merujuk ke satu set API yang dapat diakses melalui internet dan menjalankan layanan di hosting sistem remote. Kemudian ada beberapa macam-macam layanan berbasis internet untuk pendidikan. Yang pertama, e-learning. E-learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama yang berupa elektronik. Artinya, tidak hanya internet, melainkan semua perangkat elektronik seperti film, video, kaset, OHP, slide, LCD, proyektor, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah e-learning. E-learning atau mobile learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan perangkat mobil. Dalam hal ini, perangkat tersebut dapat berupa PDA, telepon seluler, laptop, tablet, dan sebagainya. Dengan mobile learning, pengguna dapat mengakses konten pembelajaran di mana saja dan kapan saja, tanpa harus mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu. Jadi, pengguna dapat mengakses konten pendidikan tanpa terikat ruang dan waktu. Kemudian yang ketiga yaitu e-education. E-education merupakan pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, dan atau internet. Dengan menggunakan media pembelajaran seperti ini, e-education memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pembelajaran atau perkuliahan di kelas. Kemudian, layanan berbasis internet ini memiliki kelebihan sendiri terhadap akses pendidikan. Adapun kelebihan layanan berbasis internet untuk akses pendidikan yaitu mengurangi biaya tenaga pengajar, mengurangi biaya peralatan kelas, mengurangi biaya penyewaan situs pelatihan online, dan mengurangi biaya percetakan buku. Lembaga pendidikan tidak perlu menghadirkan tenaga pengajar yang berbeda untuk setiap kelas, mencetak ratusan buku, dan merenovasi ruangan kelas. Selain kelebihan, layanan berbasis internet ini juga memiliki kekurangan, di antaranya yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya value dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis. Yang ketiga, proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan, bukan pendidikan yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan atau psikomotor dan aspek afektif. Yang keempat, berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut menguasai teknik pembelajaran yang menggunakan internet. Kemudian yang kelima yaitu siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar motivasi belajar tinggi cenderung gagal.
Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon, ataupun komputer. Kemudian masuk kepada contoh layanan berbasis internet untuk akses pendidikan, dan dari kelompok kami itu mengambil untuk Google Classroom. Ya, kita langsung masuk ke Google ya, kita klik Google Classroom seperti itu. Kemudian klik, setelah itu muncul ini ya, tampilan seperti ini. Kita klik yang login, nanti akan muncul tampilan seperti ini karena kita itu sudah pernah bergabung ya. Kemudian setelah seperti ini itu kita akan membuat kelas yang ada di Google Classroom itu. Kita klik plus, kemudian kita itu klik yang buat kelas. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita checklist, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini itu akan diisi untuk nama kelas. Ya, misal kita itu untuk kelas di kelas 5 di matematika. Ini tuh diisi jam ya, misal 08 sampai jam 09.30 seperti itu. Untuk mata pelajaran itu kita isi matematika ya, sesuai kelasnya itu kelas 5 matematika. Dan untuk ruangan itu kita isi kelas 5 ya, misal. Terus klik buat, nanti itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Setelah itu ini sudah jadi ya kelasnya, dan ini adalah kode kelas yang bisa dibagikan kepada siswa. Jadi kita itu sebagai pengajar ya. Dan kita langsung buat tugas kelas ya. Kita klik tugas kelas, kemudian klik plus yang buat itu, kemudian klik tugas. Nah, di sini itu udah muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal isi saja judulnya mau apa, tunjuknya mau apa. Nah, misal itu kita akan membuat tugas harian ya. Kita tulis tugas harian di judulnya. Kemudian setelah itu kita di petunjuknya itu akan diisi apa, terserah. Itu diisi tugasnya apa. Bisa juga dilampirkan drive YouTube atau ada sesuatu dokumen gitu, bisa disisipkan di situ ya. Nah, kita itu sekarang ketik untuk buatlah grup matematika, misal contohnya itu tugas seperti itu ya. Nah, ini ada poinnya, itu bisa kita klik untuk 100 atau tidak dinilai, itu bisa ya. Nah, batas tenggatnya itu bisa dipilih untuk jam sekian, hari sekian gitu. Itu langsung bisa seperti itu. Maka setelah semuanya sudah, maka kita itu klik yang tugaskan atas ya. Kemudian membuat tugas itu kita klik ya, yang orang itu kita itu ada pengajarnya itu namanya. Nah, di situ sudah tertera ya namanya. Kemudian kita klik nilai. Nah, di situ itu bisa untuk digunakan untuk kita menilai anak didiknya. Kemudian semisal ya kita akan mengundang seorang untuk dinilai. Itu kita klik dulu nama orangnya. Kemudian kita klik ya, langsung undang seperti itu. Nanti di situ akan tertera ya, sudah kita undang ya. Yang atas ya, yang bagian orang kita klik, lalu nanti akan muncul nama siswanya seperti itu. Itu ya teman-teman tutorial untuk Google Classroom-nya. Adapun dari fungsi Google Classroom untuk akses pendidikan itu untuk memudahkan pembelajaran dalam membuat dan mengelola kelas, tugas, dan nilai secara online tanpa kertas, menambahkan materi ke tugas seperti video YouTube, survei Google Formulir, dan item-item lainnya dari Google Drive. Begitu tutorialnya, terima kasih.